Ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Channel tontonannya para pencari rezeki dari kelapa sawit. Di video kali ini Bro Tani mau bikin video tentang titik tanam kelapa sawit ya. Lagi ya teman-teman, tapi kali ini penjelasan detail. Kemarin kan Bro Tani udah bikin tuh prakteknya sih ya, cara mancang titik tanam kelapa sawit. Tuh kalau kalian belum tonton, kalian boleh tonton videonya di sini di atas ya, tinggal klik, atau nanti Bro Tani juga akan bikin di deskripsi ya, di bawah. Nah tapi itu videonya Bro Tani vlog ya, praktek cara membuat titik tanam kelapa sawit. Nah terus kebetulan ada teman-teman subscriber yang minta buatin penjelasan detailnya. Nah di video kali ini Bro Tani ngikutin keinginannya subscriber, Bro Tani buatin penjelasannya untuk bikin titik tanam kelapa sawit. Intinya teorinya lah gitu ya. Nah kalau kalian mau nonton prakteknya, kalian tinggal tonton yang prakteknya di video kemarin itu ya. Oke, kita lanjut langsung ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung ke teorinya ya. Cara buat atau cara mengukur titik tanam kelapa sawit. Nah sebelumnya Bro Tani jelasin dulu. Jadi ini adalah orang-orang sering bilang namanya titik tanam mata 5. Jadi kalau kalian biasanya lihat tanaman sawit itu kan rata ya, lurus gitu ya. Dari manapun kalian lihat, sisi manapun itu lurus. Mau kalian lihat dari sini itu lurus, mau lihat dari sini itu lurus, dari sini lurus gitu ya, rapi, cantik gitu ya kalau kalian ngelihat tanaman kelapa sawit. Nah itu kenapa? Itu karena dari awal ketika tanam itu sudah dibuat titik-titiknya duluan, titik tanamnya. Nah ini disebut dengan titik tanam mata 5. Jadi dari manapun kalian mau lihat, dari sini ini lurus, ini dari sini ini lurus ya, dari sini ini pun lurus, dari sini ini pun lurus, dari sini ini pun lurus, rapi. Nah ini dari sini kalian lihat sama, ini juga rapi gitu ya, seperti itu. Nah terus ini bagaimana nanti kita cara ngitungnya ya teman-teman, cara buatnya. Nah yang pertama yang teman-teman perlu ketahui, juga banyak orang-orang yang belum tahu, itu tanam kelapa sawit itu biasanya ada ukurannya, macam-macam lah ya ukurannya. Jadi ada orang yang bikin panjangnya 9 meter kali 7,8 jarak tanamnya, ada yang 9,2 kali 8 meter, ada yang 9,4 kali 8,14 meter, ada yang 9,5 kali 8,22 meter. Nah ini yang memang perusahaan-perusahaan atau yang sudah tanaman sawitnya skala besar biasanya ngikutin teori ini untuk bikinnya gitu ya. Jadi mereka sudah hitung tuh, kalau 9 kali 7,8 jarak tanamnya nanti dapatnya 143 pokok. Kalau 9,2 kali 8 meter dapat 136 pokok. Kalau 9,4 kali 8,14 meter dapatnya 130 pokok ya. Kalau 9,5 kali 822 itu dapatnya 128 pokok. Mereka sudah hitung. Biasanya kalau yang 136, 130, 128 ini untuk tanaman kelapa sawit bibit yang batangnya besar dan pelepahnya panjang. Nah kalau yang 143 ini, yang 9 kali 7,8 ini, itu untuk tanaman kelapa sawit yang cenderung batangnya kecil, pelepahnya pendek, biasanya begitu. Nah tapi kalau Bro Tani sendiri nih, yang kemarin juga Bro Tani buat dan yang kebanyakan Bro Tani tanam, karena Bro Tani kan cuma petani kecil nih, Bro Tani nggak mau seribet itu. Jadi Bro Tani biasanya kalau nggak 9 kali 8 itu 9 kali 9. Nah yang terakhir kemarin itu Bro Tani buatnya jarak tanamnya 9 kali 9, jadi 9 meter kali 9 meter. Nah jadi untuk buat titik tanam kelapa sawitnya, yang terakhir kemarin ya, contoh aja yang 9 kali 9, pertama siapkan dulu itu adalah tali. Nah tali panjang dan kuat ya teman-teman untuk ukurnya nanti. Jadi
kalau misalnya tanaman kelapa sawitnya 1 hektar ya bagus lagi kalau kalian punya 100 meter lah, 150 lah untuk ngikatnya nanti. Nah itu yang pertama, alat yang pertama. Yang kedua itu kalian harus siapkan kayu atau bisa pakai bambu lah ya. Kayu itu yang jaraknya sama, jadi jaraknya kalau 9 ya berarti kalian harus siapin bambu yang jaraknya 9 meter, panjangnya 9 meter. Kan jarang kita bisa ketemu kayu yang lurus gitu ya, yang panjang 9 meter, jadi bisa pakai bambu aja, kan hemat. Atau kayu bulat lah, kalian bisa cari di hutan gitu ya. Nah nanti panjangnya 9 meter, terus ada satu garis, ini bro tadi contohkan ya, ini contohnya misalnya kayu atau bambunya yang panjangnya 9 meter. Nanti kalian ada buat satu garis separuhnya. Kalau 9 kali 9 kalian bikin jarak tanamnya, berarti kalian bikin 4,5 kan, 4,5 meter. Atau kalau 9 kali 8 untuk yang ininya nanti 4 meter, kalian bikin berarti ukurannya nanti ada yang 4 meter, ada yang 8 meter. Itu makanya kemarin Bro Tani supaya nggak ribet, Bro Tani bikin jarak tanam 9 kali 9. Jadi bambunya panjangnya 9 meter, terus Bro Tani ada kasih batasan lagi, garis lagi di bambunya itu untuk 4,5 meter. Begitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Terus nanti di di tanahnya, ini kan contoh, misalnya ini contoh tanahnya ya teman-teman. Nanti yang paling pertama kalian buat dulu titik ujung ke ujung dari tanah kalian tersebut. Contoh di sini misalnya titik ujungnya yang pertama. Nah, ini titik ujung pertama misalnya. Terus ini titik ujung kedua. Misalnya tanahnya agak mereng, nggak masalah. Titik ujung ke-3. Misalnya ini 1 hektar ya. Titik ujung ke-4. Ini dulu yang dibuat. Ya. Jadi baru nanti ditarik garis lurus kan. Kalian kan nanti pakai tarik garis lurus. Nah, setelah itu baru buat yang satu garis dulu. Jadi ini buat karena panjangnya 9 meter, berarti buat ini jaraknya 9 meter. Ini ke sini 9 meter. Ini ke sini misalnya contoh aja ya, 9 meter. Ini ke sini 9 meter, ini ke sini 9 meter. Dapatlah sudah satu garis ya. Baru nanti ke sini pun sama. Ini dari sini ke sini, ini kan berarti 9 meter ya. Ini contoh misalnya 9 meter. Tapi ini ketika menarik ini gunakan tali. Jadi ini ke sini ketemu tali, pakai tali dulu. Nah, baru diikutin garisnya. Ke sini pun sama. Nanti pakai tali dulu sampai sini. Ini maaf ya. Talinya agak-agak gitu ya. Ini 9 meter, terus ini 9 meter, ini 9 meter, ini 9 meter, begitu ya teman-teman. Nah terus nanti untuk di sini pun juga sama, dibikin 9 meter 9 meter, jadi diukur ini ke sini misalnya 9 meter, dibikin garis dulu ya teman-teman. Ini 9 meter, ini 9 meter, ini misalnya 9 meter, ini 9 meter, misalnya begitu. Baru kita buat yang timbul tenggelamnya. Jadi kan kalau tanam sawit itu nanti kalau anggap di sini contoh yang di sini timbul di depan, pasti dia nggak di sini, nanti dia masuk ke dalam. Baru timbul lagi tenggelam. Saya bisa bilang gitu lah ya, timbul tenggelam lah ya, biar enak. Nah, jadi kalau di sini teman-teman dia timbul, berarti di sini tenggelam, ya dong. Yang pertama kalian tarik dulu garis lurus ke sini. Nah, tarik garis lurus pakai tali ya, pakai tali. Yang sini berarti yang di sini, kalau di sini timbul berarti yang di sini tenggelam. Berarti yang di sini gunakanlah ukuran pada bambu tadi adalah 4,5. Gunakan 4,5-nya. Jadi anggaplah dia nanti akan jatuh ke sini. Kalau di sini kan tadi sudah ini 9 9 9 9 9 gitu kan. Di sini berarti dia akan jatuh ke sini setengahnya, 4,5. Begitu. Nah, kalau kesininya gimana? Kesininya 9. Sudah kesininya 9, kesininya 9, kesininya 9. Maka dia akan ketemu begini. Nah, kesininya 9, kesininya 9. Maka di sini pasti tidak akan nyampe. Pasti dia akan lewat ke sini.
Tapi kan kita nggak tanam lagi di sini, begitu ya. Terus karena ini tenggelam, ini kan enggak nih, berarti kan ini garis. Berarti yang ini timbul, berarti ini digaris, tarik lagi garis lurus. Nah, yang ini timbul, berarti ke sini ini akan 9. Dia pasti akan begini. Nah, ini 9, ini 9, ini 9, begitu. Ini otomatis akan kena ya, 9, begitu. Nanti akan dilihat tetap cantik teman-teman, akhirnya akan tetap cantik. Kalian lihat dari sini cantik, nah kalian lihat dari sini pun juga pasti cantik. Nah kan, nah ini cara, nah pasti begitu ya. Itu sih teorinya ya teman-teman, cara membuat titik tanam kelapa sawit yang kayak kemarin Bro Tani buat. Ya ini sih cara-caranya petani kecil ya, kayak Bro Tani. Mungkin kalau caranya perusahaan besar atau para bos-bos yang sudah nanam sawit skalanya besar, 50 hektar 100 hektar gitu ya, mungkin caranya berbeda. Nah, kalau ini cara versi Bro Tani, ujung-ujungnya hasilnya akan sama dan lebih mudah ya, bisa dikerjakan cukup 2 orang aja. Ini kemarin Bro Tani bikin titik tanam kelapa sawit punya Bro Tani itu cukup 2 orang, Bro Tani sama orang tuanya Bro Tani aja, dan bisa jadi hanya beberapa hari aja udah jadi untuk kemarin 2 hektar begitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang teman-teman pengen tanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, sahabat-sahabat Bro Tani, para petani sawit, nanti boleh ditulis di kolom komentar. Oke, itu aja, kita tutup videonya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa, mohon supportnya, di like videonya, di subscribe kalau teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan di share juga video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman para pencari rezeki dari kelapa sawit, dan ditunggu komentar-komentarnya di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Bro Tani di video selanjutnya. Salam tangan berduri. Dadah.